Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, kini kita menghitung detik-detik pergantian presiden. Ini presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump terbang ke Washington DC dari Florida menjelang prosesi pengucapan sumpah jabatan pada Senin waktu setempat. Ya, sementara itu pengamanan di Washington DC juga semakin diperketat jelang pelantikan Trump. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump bersama keluarga terbang ke Washington DC pada hari Sabtu pukul 4:30 sore waktu setempat. Menjelang upacara pelantikannya yang akan diselenggarakan pada Senin 20 Januari 2025 di Gedung Capitol. Trump ditemani istrinya Melania dan putra mereka Barron menaiki pesawat angkatan udara dari Bandara Internasional Palm Beach, Florida. Sementara di Washington DC, keamanan telah diperketat menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Pelantikan akan digelar pada Senin 20 Januari 2025 siang. Sebanyak 25.000 personil keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya prosesi pelantikan yang akan dihadiri kurang lebih 250.000 tamu undangan. Meski di tengah cuaca dingin yang menusuk, kepolisian DC dan tentara Amerika Serikat terus bersiaga menyambut lebih dari 200.000 pengunjung, termasuk pengunjuk rasa, saat hari pengambilan sumpah jabatan Donald Trump. Pihak berwenang di Washington DC meningkatkan keamanan jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Ya, 25.000 tentara dan 4.000 petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan pelantikan Presiden Donald Trump. Berikut laporan pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance, saya sempat berkeliling untuk melihat kondisi jalanan di Washington DC, Amerika Serikat. Dan memang ada tampak berbeda dari jalanan-jalanan di Washington DC yang beberapa hari belakangan ini banyak dari tampak pengamanan. Dan pengamanan yang utama dilakukan oleh militer dengan pasukan National Guard atau pasukan keamanan nasional. Mereka menggunakan amunisi dan juga senjata serta mobil-mobil yang biasa digunakan untuk perang teluk misalnya seperti Humvee. Nanti saya akan tunjukkan pada Anda. Memang sekitar 25.000 pasukan National Guard atau pasukan penjaga keamanan nasional dikerahkan untuk mengamankan pelantikan atau inaugurasi Presiden Donald J. Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat beserta wakilnya J.D. Vance. Dan ini merupakan proses yang sakral bagi politik Amerika Serikat karena pergantian pemimpin setiap 4 tahun sekali dan harus dilaksanakan dengan mulus alias aman, nyaman, tertib. Meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga kali ini ketika biasanya dilakukan kegiatan outdoor, maka kali ini pada pelantikan Presiden ke-47 Donald Trump dan J.D. Vance dilakukan kegiatan melalui indoor, yakni di Rotunda. Rotunda itu adalah ruangan di bawah kubah yang ada di Capitol Hill. Sementara Capitol Hill sendiri merupakan kantor dari Parlemen Amerika Serikat atau kantor Kongres yang terdiri dari Senat atau kalau di Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah DPD dan juga DPR atau di sini dikenal dengan House of Representative. Dan kita akan melihat nanti bagaimana prosesi inaugurasi atau pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat. Yang menarik pemirsa bahwa 25.000 pasukan National Guard atau pasukan keamanan nasional ini bukan merupakan militer yang bekerja penuh, tapi ia merupakan semacam militer sukarela yang direkrut secara part-time. Mereka melakukan latihan selama sebulan sekitar 2 kali di weekend atau akhir pekan. Dan selama 3 bulan mereka harus masuk kelas atau pelatihan selama 2 pekan. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Mereka bukan hanya bekerja di dalam negeri, tapi juga bisa dikirim ke luar negeri. Dan untuk operasi dalam negeri, mereka selain mengamankan kegiatan-kegiatan penting, objek-objek vital, juga mereka
melakukan operasi non-perang seperti bencana atau penanggulangan bencana, seperti kemudian juga evakuasi dan juga penyelamatan terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono melaporkan. Ya, ini pemilihan presiden Amerika Serikat ini memang jadi cukup penting karena memang sampai saat ini Amerika Serikat ini punya banyak pengaruh tidak hanya di kawasan Amerika Serikat tapi juga hampir di seluruh dunia ya. Berbagai kebijakan ekonomi juga diprediksi akan berpengaruh ketika presiden-presiden yang baru ini terpilih karena mereka punya agendanya sendiri. Apalagi Donald Trump ini Iya. juga pernah terpilih menjadi Betul. presiden di 2 periode sebelumnya ya. Betul. Kemudian terpilih kembali di periode ini. Nah, ini presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ini bersama keluarganya menyaksikan pertunjukan kembang api jelang prosesi pengucapan sumpah jabatan pada Senin waktu setempat. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Florida untuk menuju Washington DC pada hari Sabtu jelang pelantikannya. Trump tiba di Washington bersama istrinya Melania, kemudian putrinya Ivanka beserta menantunya. Trump kemudian menghadiri pertunjukan kembang api jelang pelantikan presiden di Trump National Golf Club di Sterling, Virginia pada Sabtu malam. Rekaman menunjukkan keluarga Trump berdiri di balkon menyaksikan kembang api dengan Donald Trump berpegangan tangan dengan sang istri. Trump kembali duduk di kursi presiden setelah meraih kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan pada Senin 20 Januari siang waktu setempat akan digelar di dalam ruangan, bukan di luar ruangan seperti biasanya. Iya, ini perubahan ini dilakukan karena bahaya cuaca ekstrim yang tengah menyelimuti Washington DC. Digelarnya pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam ruangan akan menjadi momen pertama kali dalam 40 tahun terakhir atau sejak pelantikan Presiden Ronald Reagan di tahun 1985. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Amerika Serikat dilantik dari panggung sementara di West Lawn gedung Capitol secara outdoor. Namun tahun ini pelantikan Trump akan dilakukan di dalam ruangan rotunda atau aula bundar di bawah kubah Kongres gedung Capitol. Alasannya, cuaca di Washington pada hari pelantikan diperkirakan jauh di bawah titik beku dengan hembusan angin kencang dari kutub utara. Karena cuaca dingin, rakyat Amerika Serikat diimbau untuk menonton prosesi pelantikan presiden melalui siaran langsung di televisi. We have tickets to stand here, but I don't think they're going to allow us here. So I heard on the news they're going to close this, so we can't physically come here. But even if we could, I don't know. We don't know right now what we're going to do. We may try to get into the arena with 200,000 other people. Okay. But yeah, otherwise we did have tickets to stand right where we're talking right now. But I haven't heard whether they're even going to allow us to come here because it's so cold. It'll be so cold. They may close us off, close the gates so we cannot get in here. If we can get in here, we'd probably come over here rather than watching on TV in the hotel. So I'd rather freeze and be here with people than sit in my hotel room and watch it on TV when we paid so much money to get here. Where do you come from? Not from Washington. Colorado. We live Colorado, in Colorado, state okay. of Colorado. And you come here especially for inauguration. Yeah, only reason Wow. we're here. No other Excellent. reason. I've been here a lot, so I came here just for this. Okay. So, but now, and we were here 8 years ago for Trump's inauguration the first time. Yes. And we're right up there last 8 years ago, and we wanted to repeat it. And unfortunately, I don't think that's going to happen. Ya, ini jelang pelantikan ini ternyata ada sejumlah kegiatan nih yang dilakukan Betul. oleh Donald Trump menjelang pelantikan sebagai presiden terpilih Amerika Serikat. Di antaranya adalah menemui pendukung dan sejumlah pengusaha. Salah satunya adalah Haritanu Sudibyo, Executive Chairman MNC Group. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tiba di Washington DC pada Sabtu malam waktu setempat untuk merayakan kembalinya ia ke Gedung Putih.
Trump tiba bersama keluarganya disambut meriah dengan pertunjukan kembang api dan dihadiri 500 tamu undangan. Setibanya di Washington DC, Trump melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya adalah menemui pendukungnya dan sejumlah pengusaha. Salah satu pengusaha yang ditemui Trump adalah Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo berserta keluarga merupakan satu-satunya warga Indonesia yang menerima undangan pelantikan Donald Trump. Sebelum bertemu di Washington DC, keduanya juga telah menggelar pertemuan di Palm Beach, Florida. Sejumlah kegiatan langsung dilakukan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilakukan sejak di Florida, Palm Beach, tempat kediaman dari Donald Trump. Ya. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Yaitu menemui sejumlah pendukungnya dan juga sejumlah pengusaha-pengusaha atau pebisnis-pebisnis yang punya kerjasama erat dengan Donald Trump. Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, itu mendapat kesempatan 2 kali secara pribadi, ya, private, bertemu dengan Donald Trump pada saat di Florida. Dan pada saat di Washington DC, ia bertemu 3 kali sampai nanti pada tahap pelantikan yang berada di Rotunda. Jadi ini memang agak terbatas karena yang tadinya 220.000 orang, karena selain di indoor, di outdoor, lalu kemudian juga di National Mall, di seberang dari Capitol Hill, tapi sekarang hanya terpusat di indoor, yang kemungkinan hanya ada 20.000 dari peserta, jadi 200.000-nya berkurang. Dan salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan, Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang juga melakukan pertemuan secara private, pribadi pada beberapa hari lalu di Florida, di Palm Beach, dan kemudian di Washington juga 3 kali. Dan ini ada hal yang menarik juga, jadi Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo adalah satu-satunya pihak WNI, ya selain dengan keluarganya tentu, yang mendapat undangan di pelantikan atau inaugurasi Presiden terpilih Amerika Serikat ke-47, yakni Donald J. Trump. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo beserta keluarga juga bertemu dengan sejumlah pengusaha lainnya. Di antaranya adalah Chairman and Managing Director of Reliance Industries asal India, Mukesh Ambani, dan istrinya Nita Ambani. Selain bertemu Mukesh Ambani, Haritanu Sudibyo juga berkesempatan bertemu dengan CEO SoftBank asal Jepang, Masayoshi Son. Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat akan diselenggarakan di dalam ruangan Rotunda, Gedung Capitol Hill, Washington DC, karena cuaca dingin ekstrim yang melanda wilayah ibu kota Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono, iNews melaporkan.